sama siang kan, mas siang ya ini ya. Boleh, Oke. konnichiwa, boleh. Minasan konnichiwa, hajimemashite, Shihaba Aena desu. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Oke deh, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru pastinya bareng dengan Ayana. Siapa sih yang gak kenal sama Ayana? Banyak teman-teman? sepertinya kakak. Ih, Kayak semua kita juga kenalan tuh di sini. antusias banget loh ketika tahu bintang tamunya Ayana. Wah, udah seneng jadi banget. Ayana ini dulu juga sempat di idol group gitu Betul, kan. betul. 8 tahun ya kamu 8 ya? tahun aku di idol Luar group. biasa, 8 tahun berkiprah menjadi idol. Dari 14 tahun sampai 22 tahun. Wah, jadi kamu masih genyis-genyis banget ya, umur 14 waktu itu pertama Dari kali. kelas 2 SMP semester 2 sampai kuliah semester tahun kedua gitu ya. Wow. Lama deh pokoknya. Lama banget. Oh my god, tapi apa sih yang bikin kamu pada awalnya tuh tertarik untuk menjadi seorang idol? Apa sih Ayana? Ini kan idol group yang aku masuk di Indonesia ini kan juga ada di Jepang. Oke. Di saat itu Jepang dia udah terkenal banget tuh idol group itu. Nah kebetulan om aku lagi lihat TV di Jepang, di Oke. TV Jepang nih. Aku tinggal di Indonesia, om aku di Jepang. Ada telepon, hari ini hari audisi terakhir nih, coba ikutan. Sedangkan aku itu orang yang pemalu banget kak, jadi aku tuh nggak berani muncul di depan umum dan gak suka jadi pusat perhatian orang gitu loh. Aku nggak suka diliatin orang-orang, malu gitu. Jadi penggugup atau pemalu gitu ya pada awalnya ya? Dan aku mikir audisi pasti harus nari, harus nyanyi. Gini aku nggak bisa gitu kan. Oh, awalnya kamu emang belum coba misalkan nari atau Nari nyanyi? itu aku dulu ikut modern Modern dance dance. di SMP. Cuman kan Ah. kalau modern dance itu beda sama gerakan lucu-lucu gitu Pasti. kan. Iya kan? Iya aku mikir kayak aku nggak bisa nih, aku nggak berbakat. Cuman coba aja gitu kan. Pas coba itu geraknya bener-bener ngasal. Pas audisi itu bener-bener kayak cuma gini-gini doang Iya, larinya iya. kan. Cuman keterima. Keterima, iya dong, karena Ayana nih kawaii banget. Maksudnya aku Enggak. pertama ngeliat Ayana tuh kan kayak apa ya, keluar banget aura idolnya gitu. Idol banget kalau ngeliat Aku Ayana dipuji-puji tuh, di sini ya sama dia. ampun. Jadi begitu ternyata alasannya. Jadi karena emang dikasih tahu waktu itu sama saudara ya, Iya, buat betul. coba ikut seperti itu J-popers alasannya. Nah ngomong-ngomong soal idol group ya, kita tahu nih kalau ngomongin idol group Jepang pastinya identik dengan yang namanya Golden Rules. Betul kan. Ada nuansa-nuansa ya Golden Rules gitu Betul, ya. ada Golden Karena Rules. aku sendiri nih ya J-popers, aku tuh udah ngikutin yang namanya idol group Jepang tuh udah dari aku SMP tuh. Wow. Iya, aku dulu pada awalnya suka banget sama Hello Project, kayak The Morning Musume, Iya aku tahu. Buono dan lain-lain. Dan aku pun sempat dengar kayak sesuatu tentang Golden Rules. Emang bener ya ada? Betul ada. Betul ada. Di grup aku yang sebelumnya juga ada Golden Ada Rules. juga. Ada Oke. kakak. Kalau boleh tahu, itu tuh sebenarnya tertulis atau nggak tertulis? Sebenarnya mungkin setiap idol group beda. Cuman yang saat aku masuk JKT, saat aku masuk ke grup aku itu, waktu itu secara nggak ada tulisan apa sih. Nggak ada kayak, tulisan apa-apa? Nggak, cuma pas masuk pas audisi itu, pas final audisi dikasih tahu kayak awalnya itu kayak Instagram pribadi itu udah harus dihapus. Oke. Terus yang lagi pacaran disuruh putus. Oh my god. Gitu sih. Ya ampun, ini challenging ya, Betul isi dari sekali. rules-rulesnya Iya. sendiri. Berarti memang benar ada, cuman nggak tertulis ya? Kalau saat generasi aku nggak tertulis, cuma aku nggak tahu ya generasi yang kayak udah saat ini tuh mungkin supaya lebih jelas dan lebih menaati peraturan, mungkin sudah ada tertulis, mungkin tanda tangan atau apa, aku nggak tahu Oke. sih. Iya, kira-kira nih boleh tahu nggak sih Ayana, isi dari Golden Rule sendiri apa Oke, aja sih mungkin- yang garis besarnya gitu? Mungkin kalau orang-orang taunya kayak nggak boleh pacaran, kayak Oke, taunya nggak boleh satu. pacaran, nggak boleh pacaran, nggak boleh pacaran. Sebenarnya ada kayak nggak boleh pacaran, nggak boleh kontakan langsung sama fans, Oh, karena itu juga. takutnya ada yang cemburu kan. Kita kan idol group pasti nggak mungkin fansnya cuma 5 orang gitu. Oh, baik. Kalau 5 orang kita bisa tuh chatan sama semuanya, cuman kan kayak banyak gitu ya. Alhamdulillah idol group sebelumnya tuh pendukungnya juga emang dari idol group Jepang juga banyak yang ngedukung. Jadi Oke. kan banyak ya kak, nggak Pasti mungkin dong. dibahas satu-satu. Sedangkan kalau cuma bahas satu orang akan iri-irian, nanti yang lainnya pada udahlah gue nggak usah ngedukung aja gitu Jadi loh. gempar deh ya pastinya. Iya, jadi kita kan idol itu milik bersama, jadi kita nikmati bersama, jadinya jangan satu orang gitu. Oke. Terus ternyata juga gitu. Apa ini lagi? peraturan ada peraturan nggak boleh kan banyak yang nge-gift ya kayak kasih boneka, kasih bingkai foto, ada yang kasih gambar juga, ada yang kasih baju. Tapi di grup aku itu nggak boleh kasih makanan atau minuman. Oh gitu. Nggak boleh. Kenapa Jadi, tuh? Itu sebenarnya awalnya nggak apa-apa, tapi kayaknya tuh aku juga nggak tahu ada masalah apa. Cuman di pertengahan aku di grup itu ada sebuah masalah dari makanan atau minuman. Akhirnya semenjak itu nggak boleh menerima ngasih ya. makanan atau minuman. Aduh, ternyata seperti itu garis besarnya kurang Tapi lebih. ada ya. satu lagi kak. Apa Jadi lagi? yang serunya itu semenjak beberapa setahun aku graduate itu ada peraturan kalau nge-gift itu nggak boleh di atas 1 juta.
Oh iya. Karena Kenapa tuh? Karena kan semua orang Indonesia tuh nggak semua orang mampu gitu loh, Kak. I Sedangkan see. misalnya aku dapat kado 2 juta gitu. Sedangkan yang mau ngasih gift boneka doang jadi minder gitu. Jadi minder, Jadi oke. saat itu ada peraturan nggak boleh ngasih gift di atas 1 juta. Bagusnya nih dari Golden Rules ini tuh sebenarnya ada kesetaraan di dalamnya. Betul. Jadi semua orang tuh bahagia, semua orang tuh senang, merasa memiliki satu Iya. sama lain juga Nggak sih ada yang J-popers. minder-minder gitu. Betul banget. Apa sih hadiah dari fans yang mungkin paling berkesan buat Ayana? Ada nggak tuh? Sebenarnya banyak ya, Kak. Jadi waktu itu pas aku awal bilang pas aku masuk grup itu aku bilang ada sebuah pertanyaan kayak kamu suka karakter apa gitu. Aku bilang Doraemon gitu kan. Oke. Saat itu semuanya kasih kirim aku Doraemon, jadi di rumah aku tuh semuanya Doraemon Doraemon. Itu kayak everywhere ya? bener-bener pas lihat kamar tuh kok biru Iya. gitu. Kamar aku tuh warnanya pink tapi I satu see. bagian satu sisi doang Doraemon Ya semua. ampun, Gitu sih. Jadi segitunya ya fansnya Ayana ya, keren banget. Dan sampai saat ini juga boneka-boneka semuanya aku simpen. Jadi pas aku masuk kamar tuh masih ada kenangan sebagai aku idol group gitu. Pas Dihargai banget tuh J-popers, hadiah-hadiah dari kalian untuk Ayana pastinya ya. surat-surat juga semuanya aku Surat-surat simpen juga? dari itu sebenarnya yang nyuruh mama aku. Jadi semua surat di satu tempat disimpan gitu loh. Ah, lucu, so sweet sih. Jadi kayak sesuatu tuh berkesan gitu ya, ada cerita di baliknya. Oke, kalau gitu sekarang aku tanya nih sama Ayana. Apa? Menanggapi tentang Golden Rules itu nih ya. Ayana tuh menghadapinya dengan senyum atau manyun? Gimana nih? Pas aku masih di idol group itu senyum sih. Senyum? Senyum dong. Tapi saat aku udah keluar dari situ aku mikir kayak Gimana nih? oh ya waktu itu kan gue nggak boleh ini ya, nggak boleh ini ya. Kenapa gitu? Kenapa nggak I boleh? see. Gitu. Tapi saat aku di sana aku menikmati. Menikmati gitu. ya. Oke, fine-fine saja gitu Betul. dengan Ayana. Karena kan Baiklah. misalnya aku hidup 80 tahun gitu. Oke. Aku ngikutin Golden Rules itu cuma 8 tahun gitu. Jadi ya udah setelah aku keluar situ aku udah nggak perlu ngikutin Golden Rules lagi. Jadi Oke. nikmatin aja. I see. Berarti dengan kamu mematuhi aturan, apakah ada nilai atau poin tambahan nih kira-kira yang diberikan untuk kamu? Apa ada perlakuan spesial nggak nih? Kalau Sebenarnya- misalkan member-membernya tuh mematuhi si Golden Rules itu. Dari manajemen sendiri sih sebenarnya nggak ada ya, karena Nggak itu ada kan ya? Golden Rules itu kan kewajiban, bukan sesuatu yang kita akan mendapatkan penghargaan. gitu, Iya, bukan ya? emang itu kewajiban sebagai idol group. I Tapi dengan kita see. sungguh-sungguh di JKT48 kita akan mendapatkan balasan dari fans. Kayak misalnya So Thank You dapat posisi atas atau misalnya dapat chain yang lebih keras Oke, gitu sih. Tapi baiklah. sebenarnya ngelakuin Golden Rules ya jangan mengharapkan imbalan Jangan gitu loh, mengharapkan karena emang udah imbalan. kewajiban gitu. I see. Ternyata seperti itu teman-teman. Dan juga pastinya di sini akan ada efek nih bila kita melanggar si Golden Rules itu Betul, pastinya ya. namanya juga aturan ya, Kak. Seperti apa aja nih kira-kira kalau aku nggak salah dengar nih ada yang juga kena scores Iya, mungkin betul. ya sejenis kayak penangguhan kegiatan atau enggak mungkin ada yang diturunkan juga tingkatannya gitu kan kayak balik lagi ke akademi gitu mungkin atau bahkan juga ada yang bisa sampai dikeluarkan. Iya, sebenarnya Iya. aku itu nggak tahu tingkat level mana yang akan dikeluarin yang diskors apa gitu ya. Cuman itu tuh semua manajemen juga akan diomongkan kembali sama membernya. I see. Seperti dulu temen aku ada yang kena skandal, dia tuh diomongin sama manajemen baik-baik gitu, maksudnya Baik-baik. dipanggil, ditanyain ini tuh sebenarnya kayak gimana, coba klarifikasi dulu ke manajemen, I see. cerita, terus manajemen akan memberikan tawaran gitu loh, kamu mau turun ke akademi atau kamu udah berhenti Udah di sini aja aja, gitu. tapi secara baik-baik gitu loh, jadi bukan dikeluarkan gitu. I Secara baik-baiknya, see. ada member yang pilih udah aku daripada balik akademi mendingan gue keluar aja, ada iya, yang benar-benar. enggak aku mau berjuang di akademi lagi dari nol gitu. Jadi sebenarnya itu balik ke masing-masing, tapi ada yang dikeluarkan yang secara paksa itu jika member apa itu seperti misalnya dia kena skandal, dia nggak mau klarifikasi, dipanggil manajer pun nggak bisa Oke. dikomunikasi, Itu nggak udah bisa- sepihak aja iya, sih jadi kalau udah kayak mau gitu ya. gimana lagi, dia nggak bisa I see. dikomunikasiin gitu. Baik, ternyata seperti itu nih ya Jadi cerita-cerita di pasti balik Golden Rules. baik-baik, maksudnya walaupun dibilangnya dikeluarkan atau apa, pasti manajemen pasti akan diomongkan dulu sama member tersebut gitu. Nggak mungkin yang kecuali yang nggak bisa dikomunikasiin itu Iya, ya, pasti pastinya. akan diomongkan baik-baik. Akan diomongkan baik-baik Betul. pastinya ya. Gemes banget nih Ya foto ampun, Ayana. jatuh banget. Ini inget gak nih kamu ini ketika lagi umur Ini, berapa nih Ayana, aduh, inget gak? Aku itu masih tim J ya berarti. Gemes banget nih. 17, 18 gitu Tapi kamu mungkin gak banyak berubah loh sampai sekarang. Masa sih? Awet muda banget Tapi emang banyak yang Ayana. bilang sih emang. Iya, Emang enggak, aku makin tua kok, Kak. Beneran. Usia boleh lah nambah tua, tapi muka enggak kok teman-teman. Awet Asyik. muda. Oke, balik lagi nih ngomongin tentang tadi Ayana sempat mention ada larangan berinteraksi juga dengan fans Iya. pastinya ya.
Nah, kamu tuh nggak boleh balas komen, nggak boleh nge-like komen, nggak boleh nge-DM juga mention, dong. kalau mention Twitter itu dulu boleh, dulu boleh. banget pas zamannya Gen 1 doang. I see. Itu boleh, tapi nggak tahu kenapa semenjak mungkin ada yang keiri-irian gitu Iya. ya. Semenjak itu di stopin semuanya, nggak boleh ada yang balas mention gitu. Bener-bener berarti nggak ada interaksi sama sekali ya? Nggak ada interaksinya itu cuman pas handshake, pas Handshake, teater oke. lagi MC. Oh iya, gitu-gitu ada sih. waktunya juga Ada ya. waktunya. So, gimana nih caranya Ayana memperlakukan fansnya nih? Terutama mungkin fans loyal kamu yang suka memberikan kamu hadiah. Gimana tuh cara kamu nge-treat mereka? Kalau aku dari aku awal masuk grup itu dibilang sama mamaku kayak fans akan memberi aku hadiah gitu ya. Tapi yang bisa aku balas nggak mungkin aku balas pakai hadiah juga. Aku harus kasih berapa hadiah gitu. Aku harus membalas dengan aku melakukan kayak kegiatan aku dengan sepenuh hati aku gitu loh, kayak nari lo harus sungguh-sungguh, nggak boleh kayak keren. setengah hati, kayak I see. ya udah kamu masuk JKT yang bisa kamu berikan itu cuma performance gitu. Kamu memberikan terbaik di performance kamu, fans akan bangga sama kamu. Pasti. Oh, itu dikasih tahu sama Mama. Okasang, sama mama ya. Kayaknya mama sangat sayang banget ya sama Ayana. Mamaku ya? ngedukung banget sih aku Ngedukung di banget idol group ya. Bahkan sampai kayak pas aku keluar dari idol group itu yang paling sedih itu mama aku. Iya. Begitu Gitu. ternyata support orang tua ya nomor satu ya Betul teman-teman sekali. ya. Oke, dan waktu itu berarti kamu tuh graduate itu 2 tahun yang lalu ya? Betul, 2019, Desember 2019. Desember 2019. Waktu itu gimana tuh reaksi fans-fansnya Ayana? Dari dulu itu aku dibilang pasti Ayana itu member idol group itu yang akan keluar paling terakhir di generasi 1 gitu. Oke. Karena emang dari dulu aku dibilang kayak kamu tuh cinta banget sama idol group ini, kamu tuh kayak bener-bener udah idol banget gitu kan. Jadi pasti kamu paling terakhir nih. Itu Oke. omongan di antara member Di antara gitu kan. member. Ternyata bukan aku yang paling terakhir. Oke. Iya, itu pas aku graduate. Ini ketika graduate waktu itu ya. Iya. Bersama para fans juga. Betul. Bagaimana waktu itu tuh suasananya? Apakah pada nangis-nangis Kayak, atau gimana gitu? Aku ngumumin graduate itu pas aku ulang tahun. Juni tuh aku ngumuminnya. Juni. Juni. Semua reaksinya kayak orang nggak nyangka gitu loh, orang nggak nyangka ya. kayak masa sih Ayana My duluan, idol. masih banyak Gen 1 lain loh di belakang, I masa see. Ayana duluan. Kayak banyak yang sedih, cuman di balik sedih itu mereka juga ngedukung keputusan aku gitu. Pastinya ya ngedukung keputusannya seorang Ayana ya. Waduh, Iya, itu karena pas yang namanya graduation. Ayana nih udah berkiprahnya tuh udah 8 tahun Betul. juga. Pastinya nggak gampang juga nih buat para fans untuk melepaskan Ayana pada waktu itu ya. Oke, ternyata seperti itu teman-teman. Dan sekarang mungkin aku juga bakalan langsung lihat ya. Kemarin ini juga banyak banget yang udah nge-reply question box di Insert Live J-Pop. Semuanya tuh antusias banget karena Ayana mau datang loh. Serius, ini aku nggak peres loh. Oke, nah aku bakal langsung buka aja ya. Nih banyak yang salam juga, banyak yang kasih pertanyaan juga. Dan yang pertama ini aku bakalan langsung bacain saja dari Anang Tri Julian ya. Katanya gini, Kak Ayana pengen nggak Kak Ayana main film? Kalau pengen main film, filmnya genre apa Kak? Oke, main film. Aku Ya. pengen sih main film. Cuman kan gak segampang itu ya karena Pasti. banyak proses gitu, harus casting, harus ini, harus itu gitu ya. Cuman kalau dibilang genre, aku pengen genre apa ya? Apa nih? Action? Enggak, Oh, enggak, Aku suka romance. cinta banget, percintaan gitu loh. Kayak bucin ya? Pengen yang gitu sih kayaknya. Bucin bahasa Jepangnya apa sih Ayana? Bucin nggak ada Kak, Nggak ada ya? romantis aja lah Kak, Oke. bahasa bagusnya ya. Romantis. Romantis gitu kan. Yang romantis gitu sih, percintaan anak sekolah SMA gitu, kayak lucu aja. manis ya. Iya. Karena kan zaman aku di idol group, aku nggak bisa merasakan percintaan anak sekolah. Jadi aku bener banget. setidaknya walaupun di acting nggak apa-apa. Maksudnya apa-apa. aku pengen merasakan percintaan anak sekolah itu seperti apa. Nah, ayo dong, nih barangkali ada produser yang mau bikin film. Boleh. Monggo. Ini Ayananya sudah ready ya. kayak gemes gitu. Oke, ternyata seperti itu kepengennya ya. Oke, next ini juga masih banyak lagi nih J-Popers. Ada yang menarik lagi nih dari Nadia Andriani 1. Bagaimana caranya kakak menghadapi haters? Karena pasti semakin tinggi pohon, semakin kencang angin ya kan? Betul. Gimana seorang Ayana menghadapi haters? Kalau aku sebenarnya kalau pas aku di idol group itu menghadapi haters itu aku kayak dengan gak baca komen apapun. Serius. Kamu ignore semua Iya, ya? aku nggak baca. My Jadi saat kali ada masalah itu bener-bener mention semuanya kayak gitu semua. Aku nggak buka Twitter sama sekali. Sama sekali. Aku kayak cuma nge-tweet ngasih kabar, tapi aku nggak baca mention karena buat apa aku baca mentionnya bikin aku ngedown gitu loh. Setuju Sedangkan, sebenarnya ada orang yang ngedukung aku, tapi itu ketutup sama mention yang ngejatuhin aku gitu. Jadi Betul. ya udah aku nggak usah baca aja daripada aku yang ngedown, aku sedih, aku nggak bisa memberikan yang terbaik. Mendingan aku udah
Iya sih, bijaknya emang seperti itu teman-teman. Iya, Daripada tapi- kita baca kepikiran kan. Iya betul. Tapi semenjak aku keluar dari idol group, kalau ada yang kayak gitu, aku blok langsung. Langsung di blok. Waduh, kejam juga Body ya. shaming gitu-gitu. Oh, betul. Aku blok sih. I see. Tapi memang lebih baik seperti itu kalau buat public figure apalagi artis gitu ya. Jadi ya udahlah teman-teman gitu. Makanya kalian jangan dong nge-DM kayak gitu. Betul, karena- Baik-baik aja. Betul sekali. Namanya manusia akan membuat Iya, kesalahan, tapi kan betul kita juga banget. usaha gitu memberikan yang Iya. terbaik. I see. Jadi caranya memang seperti itu ya. Jangan diwaro, jangan dilihat. Iya, jangan diwaro. Oke, next ada lagi nih pertanyaan menarik berikutnya dari Anggi 96 ya. Bagaimana caranya Ayana tetap bisa kuat sampai dengan saat ini, sampai sekarang? Oke. Mungkin berarti pas aku zaman idol berarti ya? Dari zaman aku Iya, idol dari sampai saat ini kamu ya? mulai berkarir sebagai Oke. idol sampai dengan saat ini, gimana sih Sebenarnya caranya? kuat apa enggak kuat itu kan kuat mental gitu ya kayak kalau di itu ya. Pasti. Aku itu pas waktu awal masuk grup itu iklan pertama itu ada iklan minuman. Oke. Aku nggak masuk tuh itu. Oh. Aku nggak masuk, ada beberapa member yang nggak masuk dan sebagian member yang nggak masuk itu pada cabut. Udah aku nggak mau masuk di sini lagi, sakit hati gitu. Sakit hati, Aku tuh oke. tapi di situ aku bertahan kayak siapa tahu kan, siapa tahu Iya, selanjutnya aku bakal sukses, gak ada yang tahu Nggak gitu ada kan. yang Kalau tahu, menyerah di betul. sini malah nggak tahu nih hasilnya gimana gitu kan. Jadi aku kayak mama aku sih yang nguatin banget kayak Oke. udahlah nggak usah lah, coba aja dulu, baru juga pertama masa kamu langsung nyerah di sini gitu kan. Jadi kayak aku lanjutin tapi ada di saat aku nggak masuk single Sembatu single, Senbatsu di situ aku udah benar-benar mikir udah aku mau graduate aja. I see. Cuman di situ lagi singlenya itu kayak ada chainnya, kayak lagunya tuh namanya Kokoro no Placard. Dia tuh kayak ada gerakannya kayak ya gitu kan. Nah semua fansnya itu kan pas syutingnya itu ada bersama fans. Di situ aku nggak ada aku gitu. Oke. Semua fansnya ngechinnya kayak Ayana mana gitu loh. Jadi kayak sedih aja. Iya, iya. Jangan nangis. Tapi iya sih kalau kita ingat sama momen-momen seperti itu, fans tuh bener-bener ya, yang namanya fans tuh sangat baik banget gitu ya, sampai nyebut-nyebut nama Ayananya sendiri gitu, padahal nggak ada Ayana di situ. Iya. Jangan nangis. Tapi bener deh Ayana, maksudnya support-support dari fans, dari ibu ya, itu tuh yang bener-bener paling nguatin seorang idol ya seperti Ayana ini sekarang. Keren, dan ini pun banyak banget loh yang support Ayana, ya ampun. Oke, next ya, aku coba baca lagi teman-teman, ada dari SPTN.48. PTN ya. SPTN dong. Cara Ayana untuk membangkitkan motivasi supaya lebih baik lagi gimana sih? How to be a better person. Gimana ya buat motivasi ya? Yang pasti ada goals sih kak. Goals. Iya Oke. betul. Pasti kalau nggak ada goals nggak dapat motivasi, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Oke, so what's your goals? Kalau saat ini mungkin aku pengen main film, I main see. iklan gitu kan. Sekarang mungkin aku lebih aktif di Instagram, cuman kan aku pengen mencoba dunia lain. Kalau pas aku di idol group, aku pengen Senbatsu, posisi atas lah kalau nggak 1, 2 gitu kan. Dan saat aku di idol group, aku udah mendapatkan posisi 2 gitu. Jadi aku udah mendapatkan goals, aku udah mencapai goals Sudah gitu mencapai ya. Jadi goals. ya udah gitu. Sekarang I see. aku sekarang lagi mengejar goals yang di dunia yang baru. Iya, semoga terwujud nih. Amin. Karena perjalanan masih panjang ya Ayana Betul, ya. masih 24 tahun nih, masih lama. Gambate, kita harus lebih gambate lagi. Oke, next aku coba cari lagi ya teman-teman. Kan ini banyak banget, mana milihnya bingung. Coba. Ayo semangat. Nah, ini ada yang juga menarik nih. Dari _YC_. Pertanyaannya seperti ini. Lagu Jepang favorit Ayana apa sih? Banyak banget Banyak sih. ya. Motomo Skina. Motomo, oke. Hai. Yang paling aku suka. Miwa, tau gak kak? Miwa tahu. Miwa, Miwa, aku suka. Terus ada, mungkin dia belum terlalu terkenal, tapi lagunya enak banget. Ada Judulnya apa itu? penyanyinya itu Mosao namanya. Uh-huh. Judul lagunya apa ya judulnya? Gyuto. Gyuto. Iya. Gyuto. Lucu banget. Kawaii banget, nyanyiin dong dikit, boleh nggak? Apa? Nyanyiin sedikit. Ih, jangan. Ih, ayo dong, dikit aja satu baris atuh. Pasti pada mau denger nih J-popers. Gak apa, beneran gak apa. Aku share di Instagram aja ya. Oke, siap. Tapi aku kalau ngelihat Ayana ini, Ayana tuh mirip Lisa loh. Bisa siapa? Lisa. Bisa Jacket. member Lisa penyanyi Jepang. Lisa siapa sih namanya? Oh, Lisa yang nyanyi lagunya itu. Homura. Oh, Mirip banget. Iya, aku cantik dong berarti. Kan gue udah bilang dari awal ya, Bu. Oke, jadi lebih ke Miwa ya tadi, Iya, siapa yang aku Miwa suka dan I see. Banyak sih pasti kalau udah ngomongin lagu ya, Banyak kita Black nggak akan Number ada aku suka. abisnya gitu kalau ngomongin lagu ya.
Oke, seperti itu, seru banget. Dan teman-teman yang di rumah juga sekarang bisa join di live chat ya. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian langsung drop di live chat. Mumpung Ayananya ada di sini, jadi bisa langsung kita tanya-tanya J-popers. Alright, kita lanjut lagi bahasan kita ya teman-teman. Jadi teman-teman juga pasti udah tahu nih kalau Ayana ini tuh keturunan Jepang. Betul. Yeay, Keturunan jadi Jepang. Hafu ya. Betul. Hafu, ibu atau bapak yang Jepang? Mama aku Jepang, papaku Arab. Wow. Dan anaknya cantik. Tapi banyak yang nanya, terus kamu kenapa tinggal di Indonesia? Gitu Nah kan. itu kenapa? Aku juga baru mau tanya. Kenapa tuh? Karena papaku Arab, tapi emang dia lahirnya di Jawa. Oh, Jadi, terus nikah sama mama aku ke Jepang, pas balik aku tinggalnya di Bekasi dulu. Di Bekasi dulu. Sekarang udah di Jakarta. I Gitu. see. Banyak sih perjalanannya Perjalanannya panjang iya, ya. Oke, dan waktu itu juga lahirnya di Osaka. Iya, aku lahir di Osaka. Wih, lahir di Osaka. Ngomong-ngomong soal Osaka ini tuh banyak banget fakta-faktanya ya. Betul. Osaka tuh katanya adalah destinasi liburan para wisatawan. Paling Betul. banyak tuh pada seneng ke Osaka katanya orang-orang. Bener nggak? Betul, karena Osaka Betul. itu emang kotanya orang-orang tanya Tokyo mungkin ya. Cuman di Osaka juga banyak-banyak tempat-tempat terkenal kayak Namba. Iya, Namba, betul. Di Namba itu kayak ada teater untuk komedian gitu. Dari situ emang seru banget. Aku emang pengen kesana cuma belum kesampaian. Belum juga. kesampaian. Kesana, karena emang beli tiketnya juga susah banget kan, dapetinnya susah karena selalu full gitu kan. Pasti ya. Terus kayak Namba itu kan sepanjang jalan gitu ya Kak, kayak ada Dotonbori, ada Shinsaibashi, sepanjang jalan itu bener-bener rame banget. Rame banget ya. bener-bener Ih, seru rame. deh, pengen kesana ya kalau udah normal lagi kondisinya. Amin, kalau pengen corona banget. udah itu ya. Dan memang katanya Osaka ini dijuluki tempat yang ceria juga dan Betul. tempat para komedian ya. Betul sekali. Maksudnya apa nih? Apakah para komedian tuh pada lahir di sana? Oke, Umareta Machi atau gimana gitu? Iya. Jadi Osaka itu emang dikenal dengan kota komedian. Oke. Jadi orang bukan komedian doang yang lucu, tapi emang orang-orang di Osaka itu emang terkenal dengan orang-orang yang Ceria, suka ya. ngelawak gitu loh, Kak. Suka Ngelawak. ngelawak. Kayak bahkan mamaku aja orang hobinya ngelawak gitu. Emang di rumah kita nggak ada sehari tanpa ngelawak gitu loh. Apa lawakan mama yang paling kamu inget, ada nggak? Mamaku tuh tiba-tiba kayak Nyeletuk lagi gitu? enggak, jadi lagi masak gitu. Tiba-tiba ini berdiri nggak apa-apa ya? Gak apa-apa dong. Kayak tiba-tiba berdiri terus dia kayak gini-gini, coba gerak ini gerakan apa, kayak suka tiba-tiba kasih Oh, Shirai pertanyaan banget ya. nggak penting gitu loh Kak. Ya ampun, emang jiwa-jiwanya tuh ceria-ceria gitu Ih, ya. aku kocak banget tuh. Nurun dong ke kamu. Kamu suka lawak juga Aku nggak suka sih? lawak juga, aku suka banget film-film humoris, pokoknya aku suka Oh komedian pasti. gitu sih. Seru sih, jadi orang-orangnya pasti lebih ceria, Betul. nggak gampang stres juga kan. Iya. Beda sama mungkin yang lebih tinggalnya di kayak mungkin Tokyo yang tingkat stresnya tuh Emang wah. orang-orang Tokyo dan Osaka itu bedanya yang kelihatan banget, orang Tokyo itu cuek banget dan orang Iya. Jepang, orang yang Osaka itu emang Care ya? Iya, care banget. Beda sih. Begitu kelihatan. teman-teman. Sama halnya dengan di Indonesia pun ya, beda tempat tinggalnya pun beda karakter Betul pasti. sekali. Ya di kota besar kayak gimana lah, di Jakarta gimana. Tapi kalau misalkan di tempat aku di Bandung tuh bakalan lebih kayak lebih care mungkin Kayak gitu ya. Jadi orang bergantung Bandung tuh lah. ya, ngomongnya aja udah lembut banget, kayak pas dari datang Iya. pertama kali ketemu aja udah kayak Aduh, udah karakter Bu. Iya, begitu ternyata. Dan aku juga sempat cari-cari nih katanya Osaka ini memiliki tempat apa ya, kayak wisata malam. Bukan wisata malam yang gimana ya, Iya. maksudnya kayak pasar malam atau Betul. mungkin ya kayak gitu dia tuh menarik banget katanya. Bener? Ya, tadi aku bilang yang nambah itu kalau dia nambah itu kalau malam itu lampu-lampu semuanya nyala. Kalau keren tuh. Kalau semenjak corona ini sih malam kan nggak bisa ya, jam 8 malam tuh udah mulai pada tutup semuanya. Cuma sebelum corona itu udah malam jam 12 pun udah rame, bener-bener rame banget Kak. Oh my Semua lampu God. nyala, jadi kayak buat foto bagus. Bagus Terus ya. banyak izakaya itu apa ya? Izakaya tuh tempat minum ya? Iya, tempat minum rame, semuanya rame, izakayanya kayak rame. pulang kantor tuh pada ke situ Wah. dulu main-main gitu. Seneng ya, coba deh bisa normal lagi. Kayaknya pengen Amin. menikmati Ayo bareng, wisata Kak. itu. Iya dong. Kayak gitu seneng. Kalau bandara udah normal mau deh, Manda sama Ayana kesana ya J-popers ya. Nah, terus aku mau tanyanya nih, Ayana, kamu pernah tinggal di Osaka berarti berapa lama nih? Oke, Kalau dari lahir kan di sana nih. iya, sebenarnya ribet sih. Jadi aku lahir sampai aku umur 5 tahun aku di Osaka. Cuma aku sempat balik ke sini dulu. Oke. Kelas 1, kelas 2. Kelas 2 semester 2 aku balik ke Osaka lagi. Waduh. Kelas 2, kelas 4 semester 2 aku balik ke sini lagi. Wah. Jadi kayak udah bolak-balik gitu loh, Kak. Bolak-balik gitu. Karena kan mamaku tinggal di sana, papaku tinggal di sini. Jadi kayak pusing aja gitu. aja ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan aku pribadi buat Ayana, kamu bahasanya bahasa apa?
Arab, Indonesia apa Jepang? Ini penasaran sumpah nih. Kalau bahasa ibu, bahasa paling pertama itu pastinya kan aku lahir Jepang, bahasa Jepang. Jepang. Kang Saibeng tuh udah bahasa Osaka Waduh. gitu ya. Terus aku pindah ke Indonesia pas umur 5 tahun, aku tuh langsung dimasukin ke TK lokal, Kak. TK lokal. Jadi aku saat aku nggak bisa ngerti bahasa Indonesia apa-apa, udah dimasukin aja gitu, cemplungin aja gitu kan langsung sama bapak aku kan. Susah nggak tuh pada waktu kamu punya ingatan-ingatan nggak sih ketika kamu dicemplungin ke TK? Aduh, gimana gitu? Mungkin karena TK aku belum ngerti apa-apa, Belum kayak ngerti cuma udah apa-apa. main aja gitu. Tapi saat Oke. aku kelas 2 SD, kelas 2 SD aku mikir kayak ada pelajaran kayak nempelin apa sih kertas warna gitu. Kertas warna? Kan disebutin sama gurunya warna ini, warna ini, warna ini. Aku nggak ngerti sama sekali warna apa. Kayak nangis gimana, cuman mulai situ aku les bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia. sama guru aku. Terus les berdua sama kakakku juga kan. Mulai saat itu sih kayak mulai belajar. Mulai bisa lah ya. Iya, tapi kadang sampai saat ini juga dibilang intonasinya aneh gitu. Kadang suka dibilang gitu, bahasa Indonesianya aneh gitu. Cuman ya udahlah. Ya namanya juga half atuh ya. Maklumin ya. Iya, seperti itu teman-teman. Dan beneran sampai lancar betul tuh bahasa Indonesianya tuh gimana tuh ceritanya waktu itu? Yang bener-bener lancar itu sampai kan aku sempat pindah kelas 2 itu kan pindah ke Jepang kan. Terus pas balik ke sini kelas 4 SD itu baru belajar les lagi. Mungkin pas aku SMP itu kayak baru mulai bener-bener lancar, yang lancar banget gitu. Yang bisa ngobrol kayak sekarang gitu. Wah, SMP perjalanannya panjang sekali ya. Betul. Berarti lebih lancaran Ayana ngomong bahasa Jepang ya? Sebenarnya kalau dibilang lancar sama aja sih Sama Kak. aja. Cuman kalau di rumah karena So. mamaku nggak bisa bahasa Indonesia, kita semua keluarga sama papa aku juga ngomongnya pakai bahasa Jepang gitu. Bahasa Jepang. Atau enggak mungkin mix gitu nggak sih? Oh, Kadang suka mama dipakai nggak sih? aku tuh bahasa mix. Mixnya tuh mix aneh gitu loh Kak. Iya. Karena aku juga punya temen hal tuh kayak gitu. Bener, Iya, mixnya tuh campur-campur mix. banget. Kayak aku kalau minta uang jajan itu kayak uang jajan, kalau sama mamaku uang jajan. Jadi uang jajan tuh nggak diganti ke bahasa Jepang kayak okozukai gitu ya. Iya. Uang jajan ya udah uang jajan, mah minta uang jajan, uang jajan aja gitu. Uang jajan Kayak, aja? Apalagi ya kayak jalan-jalan, yuk jalan-jalan. Jalan-jalan Iko, jadi jalan-jalannya tetap jalan-jalan gitu. Kayak bener campur-campur sih. gitu. Itu seru sih. Jadi lebih apa ya, kayak punya style sendiri Iya, ya bareng keluarga gitu kan. Mantap. Bagus ya seperti itu. Jadi ada perbedaan budaya dari orang tuanya juga kan Betul. pastinya ya. Ya katakanlah Indonesia dan Jepang Iya. ya, bisa dibilang kayak gitu. Itu ngaruh nggak sih ke cara orang tua kamu mendidik kamu sampai dengan Oke. saat ini? Apa yang paling kamu rasain nih? Didikan seperti apa gitu? Ngaruh. Aku kan dulu sempet gak tinggal sama ayah aku. Papaku di Indonesia, mamaku di Jepang, sama anak-anaknya semuanya tinggal di Jepang. Oke. Jadi aku kalau dibilang lebih akrab, sebenarnya lebih akrab sama mama. Karena saat kecil, saat yang butuh proses didikan itu, aku sama mama kan. Ayahku kerja di Indonesia Kerja, gitu. I see. Jadi pola pikir, terus kayak nilai-nilai yang tanam ke aku itu semuanya Jepang gitu loh. Jepang. Jadi pola pikir terus kadang emang suka nabrak sama papa karena pola pikir anak-anak, pola pikir mama, pola pikir anak-anak sama papa itu pasti beda. Pasti beda Papa aku ya. didikan orang Indonesia, apalagi Arab gitu ya, agak strict banget kan. Oke. Mamaku yang orang Jepang yang agak bebas gitu. Oh. Seperti contohnya, Apa nih contohnya? pas aku SD itu aku sangat dilarang main sama cowok karena papaku orang Arab yang iya so, ngerti lah so, kayak ngerti, orang Arab ngerti, yang ngerti. Islam banget yang kayak kamu nggak boleh main sama cowok gitu. Nggak boleh main Sedangkan sama mama aku cowok. yang orang Jepang ya lebih bebas gitu, lu mau main sama siapa ya Silakan, nggak apa-apa gitu asal ya. kamu jangan salah pergaulan. Di situ nabrak. Tapi emang selama ini juga banyak yang nabrak, cuman ya udah kita jalanin aja, namanya juga orang tua kita harus ikutin gitu ya. Tapi Keren ya sih. apa ya, miskomunikasi, perbedaan Kadang-kadang pola ya. pikir itu sering terjadi, sangat sering terjadi. Membentuk Ayana yang seperti Iya. sekarang. Nah, ini siapa Ayana? Yang kanan aku, tengah mama, yang kiri kakak aku. Ah, so. Itu ya Ini itu kamu ya, pas di mana nih? itu di Kyoto. Di Kyoto. Hai. Kayak Oh. kuil-kuil gitu. Kelihatannya dekatnya tuh memang sama ibu ya, Iya, sama mama aku ya. Aku sama mama itu kayak benar-benar bisa cerita. Nah, ini pas kapan nih? Itu wisuda SMA. Gemoy sekali. Sama aku, SMA. kakak. Oke. Iya sih, fotonya kebanyakan bertiga sih. Bertiga ya? Jadi Selalu pas ya? aku juga kadang ada yang nanya, papanya mana? Papanya mana? Takutnya dikiranya kayak papanya udah nggak bareng. Berarti enggak, kita masih tinggal bareng gitu. Cuman papaku itu emang, nggak sering di sosial media, sama seperti I kakakku yang see. cowok. Nah, kalau kamu sama kakak kamu tuh seperti apa nih sekarang? Kakak yang cewek ya, yang cewek, cewek. itu aku akrab banget sih, bener-bener Akrab kayak udah bukan kakak adik gitu, kayak sahabatan aja, Kayak sahabatan ya? udah nggak ada malu-maluan, Nggak ada rahasia. udah nggak ada rahasia, pokoknya Terbuka apa yang, banget. apa yang mamaku nggak tahu, kakakku tahu semuanya gitu. I see. Oh.
Jadi kamu deket ya sama Deket banget. kamu ya? Deket banget, Oke, deket oke. Menarik banget nih. Tapi aku juga deket banget sama kakak yang cowok. Sebenarnya banyak yang nggak tahu. Banyak yang nggak tahu Tapi pastinya aku punya nih. kakak cowok. Oke, jadi kalau Ayana sendiri ini udah berapa kali nih? Kalau dihitung bolak-balik Indo Osaka berapa kali sampai saat ini? Nggak terhitung sih, udah Gak terhitung. nggak terhitung karena kan aku ke Jepang juga nggak pakai visa, aku bebas Bebas. visa. Jadi ya udah gitu, mau aku saat aku pengen ke Jepang ya ke Jepang. Ke Jepang. Kemarin juga aku lagi corona ke Jepang juga tetap. Senangnya. Ya udah nanti kalau ke sana aku berarti emang harus nebengnya sama Ayana guys. Boleh. Kayak gitu. Kalau Oke, ke Osaka ini ada kamu rumah. lagi apa nih? Lucu Ini banget, aku makan nih. lagi di Nara. Di Nara. So. Berarti kalau Jepang udah ke explore semua ya? Wih, seru sekali. Makan crepes. Makan crepes. Ayah ini suka traveling gak sih orangnya? Aku suka traveling, Suka traveling. Aku anaknya nggak betah kalau di rumah doang. Wah, Iya, sama bener. dong. Jadi harus keluar ya. Iya. Kalau makanan favorit kamu apa sih? Sushi. Sushi. Aku suka banget sushi. Aku kalau sekenyang apapun kalau sushi, ayo. Ayo ya. Iya, lagian makanan Jepang tuh memang apa ya, bersih-bersih. Betul. Bersih-bersih nggak akan bikin gendut. Kamu makan sushi mau sementung juga teman-teman nggak akan gendut karena Dan bersih iya, banget, gampang apalagi- ngebakarnya ya. Iya, di Jepang itu kan kita kan jarang naik mobil ya. Maksudnya kayak naik kereta, naik Oke, sepeda, jalan pasti. kaki dan Nah, naik lifestyle-nya kereta. Iya, betul. naik kereta pun sampai stasiun jalan kaki Jalan atau naik kaki. sepeda. Jadi lifestyle-nya emang sehat banget. Jadi Sangat sehat iya, ya. jadi ya udah emang nggak gendut gitu. Nggak gendut jadinya Nggak gendut teman-teman. Oke, tapi aku pengen minta ini apa namanya kayak osusume, Oke. rekomendasi dari Ayana. Mungkin nih buat teman-teman juga yang pengen ke Jepang nanti, kira-kira nih tempat wisata yang menarik di Osaka apa sih? Ada nggak? Oke, kalau di Osaka kayak Namba itu pas buat Namba. jalan-jalan. USJ itu Oke. adanya di Osaka. Di Osaka juga. Terus aku kayak sering ke Tennoji, sering Tennoji ya, kuil ya. Oh, terus aku sering ke itu kebun binatang Tennoji. Hmm, Tennoji Dobuchen aku sering banget dari Oke, kecil oke, sampai saat ini juga. Itu ada kebun apa binatangnya- aja di situ? Iya, seru banget kayak Seru ya? bener-bener bisa apa sih namanya? Surya itu apa ya? Interaksi. Iya, interaksi. Interaksi. Iya, interaksi sama binatangnya Sama langsung binatang-binatangnya gitu. ya, oke. Dan murah gitu. Dan murah. Nah, itu tuh bisa jadi osusume atau rekomendasi ya buat teman-teman di rumah. Oke, kalau ngomongin soal kuliner nih, yang terkenal di Osaka tuh apa Oke. sih yang jadi ciri khas Osaka banget? Osaka banget itu udah pasti takoyaki. 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 Aku suka banget. Takoyaki, gyoza, okonomiyaki itu udah di Osaka banget. Itu sih. semua dari Osaka ternyata. Sebenarnya kalau okonomiyaki itu kayak ada okonomiyaki Osaka, okonomiyaki Hiroshima, kayak I see. beda-beda. Cuman dari Osaka pun ada okonomiyaki Oh gitu. Bahkan sampai masuk ke sini loh, ke Jakarta ya kan. Ada takoyaki terkenal yang misalnya G itu juga di Osaka juga ya di Osaka juga terkenal banget. Terkenal banget teman-teman tuh, ternyata dari Osaka deh. Kalau harganya berapa sih rate-rate-nya tuh makanan di sana mahal-mahal nggak kira-kira? Tapi kalau misalnya Osaka itu murah-murah. termasuk murah-murah ya? Beda sama Tokyo. Kalau Tokyo itu karena kota banget emang lebih mahal gitu Oke, Kak. pajaknya lebih gede mungkin. Iya, mungkin ya, jadi kayak lebih I see. mahal. Kalau di Osaka Oke. lebih murah, dan kalau kamu belinya di Yatai yang kayak istilahnya Yatai ya, gerobak gitu gerobak. ya. Kalau di sini gerobak gitu ya, lebih murah gitu. Range-nya tuh berapa sampai berapa kalau dirupiahin deh ya? Kalau Misalkan misalnya- aku mau beli takoyaki satu kotak tuh berapa tuh? Kayak di Jepang kayak 300 yen itu kayak 45 ribuan itu udah dapet yang enak. Udah dapet dapet yang yang enak, enak kayak udah dapet minum juga gitu. So masih terjangkau banget sih, Terjangkau 45.000 dapat yang enak tuh teman-teman. Oh gitu ternyata ya, banyak juga nih kita dapat rekomendasi dari Ayana ya buat nanti kalian kalau mau ke Jepang tuh udah tahu semuanya ya. Betul, silakan DM aku juga ntar aku jawab ya. Silakan, sekarang udah dijawab kan? I see. Nah kalau misalkan hidden place gitu, ada nggak sih kira-kira tempat-tempat yang apa ya, tempat-tempat yang mungkin kita tuh wajib kunjungin tapi orang nggak banyak tahu di Osaka? Mungkin ini bukan di Osaka, cuman Oke, di mana di nih? seluruh kota, enggak seluruh sih. Ada beberapa kota yang ada namanya Donki. Donki. Donki itu tempat belanja, serba ada, terus banyak yang murah-murah, banyak yang diskon. Oh, gitu. Ada makeup komplit Makeup semuanya. komplit? Ada Wah. kayak baju branded ada, tas branded ada, tas yang biasa aja juga ada. Jadi semuanya dari kalangan mau yang belanja dari mahal sampai murah gitu ada semuanya. Cus yuk ke sana. Ayo, jadi dulu pas aku zaman masih idol group kalau ke Jepang, di situ tuh kan bisa berjam-jam gitu loh Iya Kak. dong pasti. Jadi kayak orang ngeborong kan? apalagi rame kan, ini orang nungguin gak kelar-kelar, kapan kelarnya, kapan pulang ke hotel nih, kayak gitu emang lama. Tapi seseru itu sih di situ. Seru banget. Oh ya, dan rekomendasi satu lagi kalau ke Jepang kalian harus ke drugstore-nya Jepang Drugstore. karena Why? drugstore Kenapa? Jepang itu benar-benar menarik banget, banyak banget barang-barang unik gitu loh Kak.
Aku penyuka benda-benda yang lucu gitu loh. Iya, Benda-benda banyak lucu, barang benda-benda unik. Pasti surganya di Jepang ya, kayak gitu Betul, ya. jadi kayak Aduh. drugs aku aja sampai saat ini Iya. walaupun yang orang Jepang sering ke Jepang, Iya. kalau ada drugstore mampir aja udah mampir. Ada aja satu barang yang aku beli pulang tuh ada aja gitu. Gitu ternyata. Wah, itu mah kita bisa hilaf guys kalau ke Jepang tuh udah deh, benda-bendanya tuh banyak banget pilihannya. Fashion juga ya. Fashion Fashionable juga banget pastinya. pokoknya kalau di Jepang itu teman-teman. Ternyata itu tadi hidden place-nya ya. Jadi nggak cuma di Osaka, pasti ada di kota-kota Iya, lain ya. ada. Oke deh kayak gitu. Well ya, ini juga ada yang udah join di live chat banyak banget. Ada Yuzuki. Halo Yuzuki Tami _12. Katanya dia nanya nih, Ayana sampai sekarang demen tidur nggak? Gimana cara ngatasin ngantuk saat berkegiatan di luar? Kamu suka bobo? Aku tuh dijulukin emang putri tidur dulunya. Oh my god, aku Emang baru tahu loh, serius. Iya, tapi kan dulu zaman idol group itu emang pola tidur aku nggak bener, Kak. Jadi Pasti. kayak pulang, apalagi pas aku masih SMA itu kan kayak misalnya Padet pulang banget sekolah ya. langsung kegiatan, pulangnya ke jam 1 malam, sedangkan rumahku di Bekasi. Wow, butuh jam tidak. butuh Iya, waktu iya, gitu ya iya. nyampe. Terus misalnya nyampe jam 1 jam 2, jam 5-nya aku udah harus jalan lagi ke sekolah karena sekolah aku di Duren 3 jauh banget gitu. Jadi, Aduh. kayak jam 5.15 tuh dulu aku udah jalan dari rumah, udah keluar rumah gitu. Jadi emang pola tidurnya nggak bener, bikin setiap saat tuh ngantuk kayak ngerasa capek ya. gitu loh, Kak. Tapi saat ini karena aku udah keluar dari grup itu dan aku udah memperbaiki pola hidup aku juga, jadinya Udah nggak gitu udah ya? nggak terlalu sengantuk itu gitu loh. Dan I see. kalau misalnya nahan, dulu pas aku SMA itu setiap aku datang ke sekolah sebelum bel pertama bunyi, aku selalu minum kopi hitam. Kopi hitam, pakai Iya. gula nggak? Enggak. Ya ampun, Jadi aku minum aja itu. Ayana. Menurut aku itu Supaya paling ngaruh. Hares membangun ya. Aduh. Atau nggak dikagetin. Dikagetin. Dikagetin ya. tuh langsung melek. Udah langsung melek. Bener sih teman-teman. Tapi emang kalau pas zaman-zaman kamu jadi idol tuh pasti padat banget. Jadwal Padat latihan lah. Belum sama sekolah kan. Kayak hampir nggak ada liburnya Gak ada dulu libur itu. kan, hebat banget Ayana sumpah. 8 tahun loh guys, keren banget. Oke, ada lagi nih pertanyaan menarik Boleh. di live chat dari Andika Pandu katanya. Hai Andika, apa yang kamu rindukan dari Jepang? Budaya yang sama antara Indo dan Jepang adakah? Yang aku rinduin dari Jepang itu belanjanya. Oke. Belanjanya. Hai makanya. monosuru guys. Satu lagi, Kak. Apa sih namanya? Minimarket Jepang, kombini Jepang, dessertnya enak banget. Kalian harus cobain. Oh, gitu? Dessertnya enak banget. Wah. Mereka itu kolaborasi sama brand-brand yang emang udah terkenal gitu, jadi emang enak-enak banget. Terus jadi aku rindu kalau ke kombini gitu ya. Aku rindu banget belanja-belanja dessert karena aku suka banget manis. Waduh sama nih sama aku suka kue-kue manis, Sama, dessert-dessert, iya. es krim. Wah cocok nih kayaknya pergi sama Ayana ya. Jadi kayak langsung. Just langsung ke sana aja. yang Iya. sama apa ya kan Jepang Apa lagi Indonesia? Apa Mungkin ya? kalau orang Indonesia sama orang Osaka sama-sama ramah. Sama-sama ramah ya, mungkin seperti itu teman-teman. Oke, dan sekarang juga ini kita mau tanya-tanya lagi nih ya. Masih seputar kegiatannya Ayana mungkin. Boleh. Ayana ini udah hampir 2 tahun graduation ya Betul. kan. Hal apa sih yang pertama kali waktu itu Ayana kepikiran nih, kamu pengen ngapain sih ketika grad? Pertama yang aku rasain pas aku grad itu aku mikir pokoknya gue pengen liburan gitu dulu. Liburan? Iya. Kemana tuh? Udah diwujudkan liburannya? Liburannya aku ke Jepang sih, Kak. Oke. Jadi orang mikir kayak Pulang Ayana orang kampung, Jepang, guys. tapi ngapain liburan ke Jepang? Cuman negara yang paling aku suka itu emang udah Jepang gitu loh, Pasti, Kak. Jadi iya. kayak aku kalau jalan-jalan pengennya ke Jepang aja udah nggak apa-apa dia mau beratus kali juga nggak apa-apa aku pengen ke Jepang gitu. Oke. Kayak soalnya selama di sana juga pas aku zaman idol kan ke Jepang juga paling cuma seminggu. Kayak paling lama 2 minggu karena nggak bisa ngambil libur lama gitu. Tadi kan kalau udah keluar kayak gini bisa kayak sebulan. Kemarin aku kayak 2 bulan gitu. Jadi kayak seneng aja gitu. Seneng ya, tapi emang di sana juga emang udaranya juga bagus, bersih, sehat juga kan, kayak gitu. Ternyata itu liburan toh yang pertama kali ingin dilakukan ya. Kayak karena selama 8 tahun kan padat banget ya, Kak. Jadi aku pengen ngerasain aku pengen liburan, pokoknya Bebas pengen gitu liburan ya. Oke. Nah, kalau Ayana sendiri apa sih kira-kira yang kamu tuh inginkan saat ini yang pengen kamu lebih explore lagi nih ketika kamu sudah grad? Oke, di dunia film sih, Kak, kayak Di dunia acting. film, Cuman aku emang sadari emang acting aku belum sejago itu, apalagi intonasi bicara aku juga kayak masih enggak. Kadang orang kalau denger nih, kamu orang apa gitu, kadang suka nanya, kamu orang mana nih, kok ngomongnya masih agak ada logat-logat bukan Indonesia gitu. Jadi kayak aku pertama harus benerin intonasi dulu, Oke. harus biasain dulu gitu sih. Namanya juga orang Jepang tuh gitu ya.
I see. Oke deh, teman-teman, ini ada permintaan kayaknya dari tim kreatif. Kita bakal main game, teman-teman. Yeay. Ayana suka main game gak? Suka, Suka aku main suka. game? Waduh, gawat nih. Ini game siapa nih kira-kira ya? Kayaknya bakal disuruh tebak karakter anime. Oke, Oke, anime nonton? yang umum-umum Ya, aja tapi. umum aja. Oke. Oke, jadi nanti kita bakalan sebutin nama karakternya. Gitu Ini ya. gamesnya bareng kakak juga. Bareng sama Aduh, aku aku dong. kalah. Aduh, gimana nih? Jadi nanti kalau misalkan mau jawab, ya udah kita langsung jawab aja lah ya. Ini gimana nih, nggak guys? nggak usah pencet bel-bel apa ya. Gak usah ya. Oke lah, kita langsung mulai. Mana nih soal yang pertama nih? Wah, karakternya nggak tahu, filmnya tahu. Aku juga Lucy ya. Lucy. Aku tahu emang itu Lucy? Lucy Hartsfield bukan sih, dari Fairy Tail. Fairy Tail. Yeay. Gak tahu nama Tapi yang satunya lagi nggak karakternya. tahu. Aku cuma tahu nama filmnya. Oke, coba kita lihat jawaban kita bener nggak? Kalau aku inget yang rambut kuning Lucy dari Fairy Tail. Coba kita lihat. Aha. Natsu. Iya, Natsu kan ya. Dulu aku nonton banget, ngikutin banget. Gila-gila, kita udah kayak wah Surecata gitu Iya. kan, udah lupa. Ya udah nggak apa-apa. Next, coba kita lihat lagi nih. Iya, Karakter yang kedua. Nah, aku tahu. Ini dari Demon Slayer, Iya. ada Shinobu Kocho sama kakaknya, tapi aku nggak tahu Gak namanya. tahu, aku cuma Shiranai. tahu Kimetsu no Yaiba. Shiranai, nama kakaknya kagak tahu. Aku tuh nggak pintar ngapalin nama, Kak. Sama. Kanae. Kanae. Oh, alah. Yang kupu-kupu. Kupu-kupu bener. Yang jago kan ya? Iya, dia jago banget, jago sumpah. deh. Hashira soalnya. Ya Pasti udah deh. kalian udah nonton. Nonton nanti. Nonton ya. aku juga. Oke, next kita lihat lagi guys. Ya aku nggak pernah nama tahu, ih jahat Coba nih. sekarang kita suruh Ayana yang jawab. Sumpah. One Piece ya? Terus namanya siapa? Bejo. Gak tahu. Asep mungkin. Mohon maaf, nggak tahu. Maaf guys. Gak tahu. Tetet. Namanya siapa? Susah Aduh, ya. namanya susah banget. Pasti dia bule bukan orang Jepang. Pastinya, makanya emang apalagi karakter One Piece tuh aneh-aneh tahu. Ya ampun, orang unik-unik ya gitu kan. Next, coba kita lihat lagi deh. Susah banget sih. Ya, Aku nggak pernah lihat. Sasha dari Attack on Titan. Aku nggak nonton. Kenapa kamu nggak nonton? Tuh seru Nggak banget. nonton. Semua orang bilang seru tapi aku belum sempet nonton. Seru banget. Coba nonton ya. Tapi seasonnya banyak katanya. Oke, nah ini ada satu lagi nih Ayana, coba Aku ya. pengen jawab. Nah, siapa tuh? Kamu kan tadi bilang suka yang romantis kan? Masa kamu nggak tahu nih? Aku juga nggak tahu Ketang. Siapa ya? Nonton! Tuh, kenapa? Fruit Basket kamu nonton, tapi Nonton. karakter tahu nggak? Enggak. Ayo Ayana. Fruit basket itu yang itu kan Casio apa sih yang jadi kucing, yang jadi apa jadi itu. Iya, bener banget. Iya, ada elemen-elemennya gitu. Gimana nih? Ayo. Aku sih tidak tahu guys. Boleh nonton namanya. dulu nggak? Bukan dulu ada bolehnya. Oh iya. Dibilangnya aku tuh nggak paham nama. Iya, kalau aku nggak nonton justru. Ih, Kak, seru deh, Kak, nonton deh, Kak. Seru banget, seru banget. Iya, karena kalau ngomongin anime itu banyak ya rekomendasi banget. ya. Kalau dari Ayana apa nih rekomendasi animenya buat Anime. J-popers? Oh itu. Bukan Kimetsu no Yaiba, apa sih Kak? Apa tuh? Jujutsu Kaisen? Bukan. Apa nih? Oh, Boku no Hero Academia. My Boku Hero no Hero Academia. Academia. Iya, itu itu seru. seru Deku ya? Iya, seru Oke. banget. Itu bisa diikutin tuh teman-teman Kakak karena nonton? aku cuma ngikutin sedikit sih, belum lanjut lagi. Nantilah ya, kita lanjutkan, kita tonton lagi Terus yang guys. Kimetsu no Yaiba yang animenya juga seru. Mungkin kalian pada Seru ya? nontonnya yang filmnya, yang animenya Iya. seru banget. Pastinya seru banget dan penuh dengan nilai kekeluargaan gak Betul. sih? Bener film-film Jepang tuh. Oke, jadi kalau kamu sekarang lagi nontonnya apa nih kira-kira? Ada yang lagi ditonton nggak? Aku kalau sekarang sih lagi sering-sering nontonnya Ghibli lagi sih Kak. Oh, Ghibli. Aku Wah. kayak nonton Ghibli tuh Gak bosen-bosen ya? Gak bosan-bosan, aku kayak nonton yang Sento Chihiro apa sih Kak? Apa ya? Aduh, kalau aku sih nontonnya yang Howl's Moving Castle. Oh iya aku nonton. Aduh, itu keren banget, romance Tonari no banget Totoro soalnya. juga aku nonton Iya, udah beratus-ratus Tonari no kali. Dari Totoro. zaman aku kecil sampai sekarang aku masih nonton. Itu bisa jadi rekomen juga kalau misalkan ditontonnya bareng keluarga, bareng anak kecil, Iya, bareng seru banget. adik, bareng kakak tuh bisa tuh J-popers. Oke, ternyata seperti itu. Nah, Ayana, mungkin terakhir nih sebelum kita pisah. Cepet ya. Jangan nangis. Aku mau Udah tanya tadi. sama Ayana, next projectnya Ayana tuh mau ngapain sih? Aku kayak lagi sama teman-teman aku lagi nyiapin adalah project
masih rahasia tapi nggak boleh kasih tahu. Ditunggu aja. Bocorin dong. Jangan tuh aku diomelin. Ih, kenapa? Udah liatin dari samping sama manajer. Udah pelototin. Oke. Ampun manajer Sang. Oke. Jadi intinya next projectnya itu bakal melakukan sesuatu, membuat sesuatu bareng teman-teman. Kapan tuh kira-kira dirilisnya? Kapan tuh Kak? Kapan? September, November, Desember. Oh Desember, maafin. Pakai ini emang bikin agak budek. Juni Des. Ya. Jadi di bulan Desember akan merilis sesuatu buat teman-teman J-popers di rumah, pastinya harus pantengin terus Ayana biar nggak ketinggalan dong ya. Di mana nih kalau misalkan mau lihat Ayana, Instagramnya atau mungkin sosmednya boleh. Oke, Instagram aku Ayana Shahab, normal ya Ayana Shahab. Twitter aku juga Ayana Shahab. Oke. YouTube aku Ayana On. Oke. Nah, kalau dari Ayana sendiri nih, mungkin ada yang mau disampaikan nggak buat J-popers di rumah, mungkin terkait pandemi atau apa pesan-pesan dari seorang Ayana, boleh? Silakan. Ya pokoknya selalu jaga kesehatan, kemana-mana kalau pergi pakai masker, double masker, selalu jaga kebersihan pastinya. Pola hidup sehat dan sebisa mungkin menghindari keluar dari rumah saat ini. Oke, sebisa mungkin ya teman-teman. Oke Ayana, thank you banget. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Senang banget sharing-sharing sama Ayana. Kita dapat banyak info-info ya seputar Jepang. Kita juga jadi lebih kenal sama Ayana dan juga tahu juga nih tentang idol group ya. Sedikit banyaknya ternyata di belakangnya tuh ada yang disebut dengan golden rules ya teman-teman ya. Kayak gitu. Dan teman-teman juga jangan lupa ya buat follow Instagram kita juga dong di @insertlifejpop dan saksikan terus tayangan Insert Live J-pop setiap hari Kamis jam 4 sore dan tayangan lainnya tentunya hanya di kanal Insert Live J-pop di www.insertlive.com/tv. Kalau gitu Manda pamit, Ayana thank you banget. Terima kasih. Makasih. Kita bakal bertemu lagi di episode berikutnya. Mata nih. Mata nih. Bye bye. Bye bye.